Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Manata, NIM 13142155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen kearsipan yang berjudul Sistem Pemeliharaan Arsip. Latar belakang: setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, pasti mempunyai suatu unit khusus yang mengolah segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Salah satu sumber informasi yang penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi adalah arsip. Sebagai rekaman informasi dari seluruh kegiatan aktivitas organisasi, arsip berfungsi sebagai pusat ingatan dari sebuah kantor, karena dari arsip tersebut maka dapat diketahui pula segala informasi yang sudah dimiliki kantor tersebut. Informasi yang diperoleh melalui arsip juga dapat menghindarkan salah komunikasi, mencegah adanya duplikasi pekerjaan, dan membantu mencapai efisiensi pekerjaan. Mengingat pentingnya arsip bagi suatu organisasi, maka arsip harus dipelihara dan dirawat guna menjaga informasi yang terkandung di dalamnya. Pemeliharaan dan perawatan arsip juga merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, karena bahan rekam yang digunakan untuk membuat arsip terdiri dari beberapa komponen yang saling kontak antara komponen satu dengan lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan tabrakan di atas terkait sistem pemeliharaan arsip itu sendiri, maka rumusan masalah dari penulisan diantaranya: yang pertama, menjelaskan prosedur penyataan dan menggunakan buku agenda. Kedua, menjelaskan prosedur penyataan dengan menggunakan kartu kendali. Ketiga, menjelaskan prosedur penyimpanan sementara. Keempat, menjelaskan prosedur penyimpanan tetap. Dan kelima, menjelaskan prosedur tata naskah. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk menambah wawasan kita tentang sistem pemeliharaan arsip berdasarkan prosedur pencatatan buku agenda, kartu kendali, penyimpanan sementara, penyimpanan tetap, dan prosedur tata naskah. Selanjutnya, manfaat penulisan. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menambah wawasan konseptual dan alasan teoritis tentang sistem pemeliharaan arsip berdasarkan prosedur pencatatan buku agenda, kartu kendali, penyimpanan sementara, penyimpanan tetap, dan prosedur tata naskah. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian sistem pemeliharaan arsip. Arsip menurut Serdarmayanti, yang dimaksud dengan pemeliharaan arsip adalah kegiatan membersihkan arsip secara rutin untuk menjaga kerusakan akibat beberapa sebab. Yang kedua, menurut Wursanto, pemeliharaan arsip adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga arsip dari segala kerusakan dan kemusnahan. Dan selanjutnya, menurut Sulistyo Basuki, tata kerja pemeliharaan meliputi kegiatan mengatur arsip di rak, membersihkan dan menghilangkan debu, pembentukan letak arsip. Selanjutnya, menurut Sugiarto dan Wahyono, menyatakan bahwa setiap kantor memiliki prosedur tertentu lalu lintas surat masuk dan surat keluar. Prosedur ini disebut prosedur pencatatan dan pendistribusian surat untuk mengawasi lalu lintas surat masuk dan keluar. Ada 3 prosedur pencatatan dan pendistribusian yang umum dipergunakan, terdiri dari buku agenda, kartu kendali, dan tata naskah. Selanjutnya, menurut Karso, pemeliharaan arsip adalah kegiatan yang menjaga agar benda arsip tersebut tidak mudah rusak. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan tindakan mencegah sebelum terjadi kerusakan arsip. Selanjutnya, metode penulisan. Data dan informasi. Data dan informasi mendukung penulisan dikumpulkan dengan menggunakan penulisan pustaka, pencarian sumber-sumber relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi digunakan yaitu data media elektrik dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu: yang pertama, sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulisan makalah ini mengenai sistem pemeliharaan arsip. Kedua, untuk melakukan pembahasan analisis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, di mana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama, prosedur buku agenda. Buku agenda merupakan alat untuk mencatat surat masuk dan keluar, yang halaman-halamannya berisi kolom-kolom keterangan data dari surat yang dicatat. Ada 3 jenis format buku agenda yang dapat digunakan, yaitu: yang pertama, buku agenda tunggal. Kedua, buku agenda berpasangan atau kembar surat masuk. Ketiga, buku agenda berpasangan atau kembar surat keluar. Selanjutnya, yang kedua, prosedur kartu kendali. Prosedur kartu kendali adalah prosedur pencatatan dan pengendalian dokumen sehingga dokumen dapat dikontrol sejak masuk sampai keluar. Setiap dokumen yang masuk diisi 3 lembar kartu kendali yang sama. Adapun 3 lembar tersebut digunakan untuk: yang pertama, lembar 1
disimpan bersama kartu-kartu kendali yang lain secara berurutan sehingga berfungsi sebagai buku agenda. Kedua, lembar kedua disimpan dalam lemari arsip sehingga berfungsi sebagai pengganti arsip. Ketiga, lembar ketiga disimpan selama dokumen diproses oleh unit lain. Setelah dokumen selesai diproses, maka ketiga lembar bersama dokumen kemudian disimpan dalam lemari arsip. Fungsi dari kartu kendali yaitu sebagai alat pengendalian dokumen, masuk keluar sebagai pelacak surat serta sebagai pengganti buku agenda dan ekspedisi. Selanjutnya yang ketiga, prosedur penyimpanan sementara. File pending atau file tindak lanjut adalah file yang dipergunakan untuk penyimpanan sementara sebelum suatu dokumen selesai diproses. File ini terdiri dari map-map yang diberi label tanggal dan berlaku untuk 3 bulan. Setiap bulan terdiri dari 31 map tanggal yang meliputi 31 map bulan, sedangkan sedang berjalan 31 map bulan-bulan berikutnya dan 31 map bulan berikutnya lagi. Pergantian bulan ditunjukkan dengan pergantian petunjuk bulan yang jumlahnya 12. Selanjutnya yang keempat, penyimpanan tetap permanent file. Langkah-langkah dalam menyimpan tetap mempunyai prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan. Langkah ini adalah langkah persiapan penyimpanan warkat dengan cara memeriksa setiap lembar warkat untuk diperoleh kepastian bahwa warkat-warkat bersangkutan memang sudah siap untuk disimpan. Kedua, mengindeks. Mengindeks adalah pekerja untuk menentukan pada nama atau subjek apa atau kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Penentuan kata tangkap ini tergantung pada sistem penyimpanan yang dipergunakan. Selanjutnya yang ketiga, pemberi tanda. Setelah menentukan nama atau indeks yang tepat dan sesuai dengan sistem penyimpanan, maka dilakukan pemberian kode. Selanjutnya yang keempat yaitu menyortir. Menyortir adalah pengelompokan surat untuk persiapan ke langkah terakhir yaitu penyimpanan. Untuk menghindari kesalahan peletakan yang dapat berakibat fatal, maka sebelum melakukan peletakan ke dalam tempat penyimpanan sebaiknya dilakukan pengelompokan dokumen berdasarkan indeks yang sudah ditentukan. Selanjutnya 5. Menyimpan. Langkah terakhir adalah penyimpanan, yaitu menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Ada 4 sistem standar yang sering dipilih sebagai salah satu sistem penyimpanan, yaitu yang pertama, sistem abjad, nomor, subjek, dan geografis. Selanjutnya yang kelima, prosedur tata naskah. Prosedur tata naskah adalah kegiatan administrasi dalam pemeliharaan dan penyusunan data-data dari semua tulisan mengenai segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok secara kronologis dan sebuah kerkas. Tata naskah juga memudahkan penyajian serta pengolahan, pengawasan dan pencarian kembali segi-segi tertentu dari suatu persoalan yang dihimpun dalam naskah. Selanjutnya kesimpulan, dapat berbagai macam sistem pengelolaan arsip berdasarkan hasil kajian literatur sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan arsip ini merupakan bagian dari tata kelola pengarsipan yang saling mempengaruhi untuk mewujudkan tata kelola yang baik itu sendiri. Hal ini dapat kita kaji melalui penulisan ini, di mana dengan dilakukannya sistem pengelolaan arsip ini sendiri yang bertujuan untuk melindungi suatu warkat atau dokumen yang mempunyai pusat ingatan bagi organisasi, yang merupakan inti dari kegiatan organisasi sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kearsipan memegang peran penting bagi kelancaran jalannya organisasi dan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, sistem penyimpanan pengolahan dan pemeliharaan ini penting sekali dilakukan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.